Orang kalau sudah ridho kepada takdir, kualitas hidupnya itu bertambah. Kenapa? Dia tidak akan sibuk memikirkan apa yang sudah dilakukan oleh Allah. Dia tinggal menyelesaikan apa yang menjadi kewajiban dia. Dan orang kalau sudah ridho kepada takdirnya Allah, pola pikirnya itu pola pikir yang positif. Kalau pola pikirnya sudah positif, akan memberikan imun yang baik untuk tubuhnya dan positif untuk tubuhnya. Dan cara berpikir dia pun selalu positif. Karena dia ridho kepada takdir. Apa yang bisa dilakukan kalau sudah ridho itu? Tidak ada sesuatu yang bisa membuatnya untuk merasa jengkel dan marah. Kan kalau sudah ridho kepada takdir. Kualitas hidupnya bertambah karena pola pikirnya akan selalu positif. Bukankah kita pahamnya? Kesehatan itu didapatkan dari pola makan dan pola pikir. Pola makan itu bisa memberikan imun kepada tubuh. Pola pikir yang baik pun bisa memberikan imun dalam tubuh. Makanya ketika orang sudah ridho kepada takdir Allah, maka memberikan kualitas dalam kehidupan. Akan memberikan kualitas dalam kehidupan. Dan ketika memberikan kualitas dalam kehidupan, pada saat itulah manusia itu ketika sudah ridho kepada takdir, pola pikirnya itu pola pikir yang enteng gitu. Akhirnya apa? Akhirnya Allah akan memberikan kepadanya kualitas hidup sesuai dengan ridhonya dia kepada takdir. Dia tidak akan mikir sesuatu yang recehan. Dia tidak akan memikirkan sesuatu yang sifatnya murahan. Karena ridho kepada takdir itu meningkatkan kualitas hidup. Coba kalau lihat orang, kalau sudah nggak ridho kepada takdir Allah, masalah kecil bisa rumit. Masalah kecil bisa rumit. Karena dia nggak ridho kepada takdir Allah. Orang kalau sudah ridho, enak dia. Sebagaimana ridhonya seorang ibu kepada anak. Kalau ibu bicara sama anak itu kan bukan cinta, ridho dia. Makanya sampai kita dapati sebesar apapun kesalahan sang anak, orang tua itu selalu lebih besar maafnya daripada kesalahan sang anak. Itu namanya ridho. Makanya akhirnya seberat apapun seorang ibu kepada sang anak ketika dia mendidik anak, kalau sudah ridho, semuanya jadi enteng. Makanya kualitas hidup itu akan berbanding lurus dengan ridhonya kita kepada takdir Allah. Takdir Allah itu tidak pernah salah, takdir Allah tidak pernah zalim, takdir Allah itu selalu membawa hikmah kebaikan dalam kehidupan kita. Akhirnya kualitas hidupnya bertambah karena pola pikirnya selalu positif. Selalu positif. Ya. Makanya sampai kemudian Rasulullah SAW itu kagum kan? Ajaban li amril mu'min. Kagum kepada orang mukmin urusannya. Kalau mendapatkan kesempitan dia bersabar. Kalau dia mendapatkan kemudahan dia bersyukur. Itu kan pola pikir yang paling mudah itu. Makanya Masya Allah kita tidak pernah jumpai orang yang paling lapang hatinya itu adalah orang yang mereka ridho kepada takdir. Akhirnya dilapangkan hatinya oleh Allah. Tidak berjodoh dengan fulan dan fulana. Ridho. Dia yakin, oh pasti mungkin saya akan diberikan yang lebih baik. Selalu dalam kondisi yang positif. Ketika tiba-tiba hartanya berkurang gitu, ketika pandemi bisnisnya kemudian lesu gitu, dia berpikir, oh ini mungkin caranya Allah supaya saya itu bersyukur terhadap nikmat sedikit yang dulunya saya tidak pernah mampu bersyukur pada kenikmatan yang sedikit. Ridho, tenang dia hidupnya. Kalaupun dia diberikan penyakit, dia akan berpikir, ya Allah, ya Rabb, mungkin dosa saya banyak. Allah kirimkan penyakit ini supaya menggugurkan dosa-dosa saya sebelum saya bertemu dengannya. Lebih baik dosa ini dihapuskan di dunia daripada dosa ini harus ditebus dengan api neraka. Dia selalu mampu mendatangkan alasan untuk tetap memandang baik kepada apa yang Allah berikan. Makanya orang kalau sudah ridho kepada takdir Allah itu, 1000 narasi tidak akan pernah mampu untuk menyempitkan hatinya. Karena sudah ridho. Suami istri kalau sudah ridho, istri itu kalau sudah ridho sama suaminya, dikasih apa aja dia ridho kan. Suaminya bilang, Dek saya dipecat, tidak apa-apa, kita nanti saya rezeki bareng-bareng. Itu ridho. Dek saya kemudian ternyata ini tidak bisa, tidak apa-apa, nanti dikerjain bareng-bareng. Ridho itu. Dan ridho itu memberikan kualitas pada kehidupan kita. Itu ridho kepada takdir. Karena ridho kepada takdir itu merupakan bagian dari rasa kita mencintai Allah. Kalau kita mencintai Allah itu kan tidak protes kan. Kalau ada orang yang mengatakan, kalau ada orang yang mencintai kemudian protes, itu berarti dia belum sepenuhnya mencintai. Lihat pasangan, lihat laki-laki dan perempuan kalau lagi jatuh cinta. Tidak pernah protes mereka kalau lagi jatuh cinta. Calon istrimu itu cerewet, ya apa-apa. Tapi dia pinter, makanya dia cerewet. Calon istrimu itu
orangnya kurang tinggi. Oh, enggak apa-apa, tapi IQ-nya encer. Selalu mampu mendatangkan alasan. Kalau orang sudah ridho kepada takdir Allah, maka orang kalau sudah ridho kepada takdir Allah itu apa? Itu merupakan konsekuensi logis dari kita mencintai Allah. Itu enggak pernah protes. Mau kita mencintai Allah kok.